Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Faris Al-Aziz, asal dari ATN 3A dengan NIM 12130300010. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Tata Negara. Yang pertama, mengenai konsep ruang lingkup dan pengertian. Hakikat ilmu adalah sebuah pengetahuan. Pada abad 600 sampai 200 sebelum Masehi, di Yunani kuno dulu dikenal dengan yang namanya mitos atau mitolog, di mana mitos ini perlu pengujian terhadap kebenaran. Akibat dari ini maka lahirlah banyak pemikir kritis, yang diantaranya ada Socrates, Aristoteles, dan Plato. Dalam kajian ini kita kemukakan antara pengetahuan, di mana pengetahuan ini adalah apa yang kita ketahui dengan panca indera, yang berbeda dengan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Jadi ilmu itu pengetahuan sistematis yang berindikasikan dari filsafat ilmu dan memiliki 3 indikator. Yang pertama, ontologi, di mana ontologi ini sebuah pengetahuan yang dapat dimaknai. Yang kedua, ada epistemologi. Epistemologi ini adalah sebuah pengetahuan yang memiliki aktivitas atau metode. Yang ketiga, aksiologis, di mana aksiologis ini merupakan pengetahuan yang memiliki kegunaan atau manfaat. Selanjutnya, tentang pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah constitutional law atau state law. Jadi, hukum tata negara ini adalah sebuah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, di mana hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Selanjutnya, asumsi dari hukum tata negara ini adalah sebuah pengaturan atau pengatur aturan negara dan hak asasi. Menurut para ahli pengetahuan hukum tata negara, seperti menurut Van Vollenhoven, yaitu hukum tata negara ini mengatur masyarakat hukum dan masyarakat hukum bawahan. Sedangkan menurut Kusumaji Pudjowesojo, hukum tata negara ini adalah bentuk negara pemerintahan hierarki. Selanjutnya, ruang lingkup hukum tata negara. Ruang lingkup hukum tata negara ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, organisasi negara. Yang kedua, struktur pejabat negara. Yang ketiga, pembagian kekuasaan dan hubungannya. Selanjutnya, sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara ini berasal dari hukum internasional yang telah diratifikasi. Yang kedua, hukum adat. Yang ketiga, peraturan tertulis. Yang ketiga, yang keempat, jurisprudensi atau peradilan. Yang kelima, kebiasaan ketatanegaraan. Yang keenam, doktrin dalam ilmu hukum. Selanjutnya, mengenai asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara ini merupakan sebuah karakter, prinsip, atau ciri khas, terbagi menjadi beberapa asas. Yang pertama, bentuk negara hukum. Bentuk negara hukum ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada formi, yang kedua ada material. Di mana formi itu sebuah negara membebaskan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan negaranya. Penjaga alam, yaitu negara yang berfungsi sebagai penjaga malam. Maksudnya penjaga malam. Yang ketiga tuh monopoli, di mana kebalikan daripada individualisme. Yang kedua, bentuk negara hukum ini material. Materi ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama, kolektif, di mana negara ini bersifat konsensus antara masyarakat dan negara untuk mewujudkan sebuah keadaan yang dicita-citakan. Yang kedua, ada dominasi negara, di mana negara ini tidak membedakan ruang partisipasi politiknya. Yang ketiga, ada negara yang penuh dengan kesejahteraan, di mana mengadopsi aturan kolektif dominasinya. Selanjutnya ada asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, desentralisasi, kedua, dekonsentralisasi, ketiga, tugas pembantuan. Selanjutnya, asas negara hukum atau ciri negara hukum. Cirinya itu, yang pertama ada jaminan HAM, yang kedua ada badan kehakiman bebas, yang ketiga ada pemilu yang bebas, yang keempat kebebasan masyarakat pendapat, kelima kebebasan berserikat. Selanjutnya ada asas demokrasi atau indikator. Asas demokrasi ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada penyelenggara kekuasaan yang berasal dari rakyat, penyelenggaraan secara bertanggung jawab, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung,
rotasi kekuasaan, adanya pemilu, kebebasan yang dijadikan hak dasar manusia. Selanjutnya tuh tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum, bentuk negara itu terbagi menjadi dua bagian. Di antaranya ada negara kesatuan dan negara bagian. Pertama, negara kesatuan atau unitary state. Terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama, vertical management atau lebih terpusat, yaitu berada di Inggris dan Jepang. Yang kedua, selanjutnya karakter dari negara kesatuan, di mana dari negara kesatuan ini mempunyai karakter atau konstitusi yang berlaku, yaitu memiliki pemerintahan di tingkat pusat, satu kewarganegaraan, pemerintahan yang lokal, dan yang merupakan subsidi pusat dan dominasi pusat. Selanjutnya ada negara bagian atau federal state. Negara bagian ini merupakan perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk periasiasi dan berkeinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Negara bagian ini memiliki beberapa karakter, di antaranya suatu wilayah negara terbagi atas negara bagian, mempunyai kedaulatan ganda, dan hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah yang bersifat koordinatif atau kooperatif. Jadi negara kesatuan ini lebih sentralistik dan negara bagian lebih mengadopsi sentralistik. Selanjutnya, bentuk dan sistem pemerintahan. Di dalam bentuk dan pemerintahan ini terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama ada autokrasi, ada oligarki, monarki, dan republik. Autokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dikelola oleh sedikit orang, tapi memiliki kendali yang besar dalam pemerintahan tersebut. Sedangkan oligarki merupakan kelompok orang yang menguasai negara tersebut. Dan monarki merupakan pemerintahan bentuk tunggal yang berbeda dengan autokrasi dan memiliki kewenangan untuk menguasai negara tersebut. Yang keempat ada republik, di mana republik ini merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang dikehendaki oleh masyarakat banyak. Selanjutnya ada beberapa dampak pemerintahan ketika terjadi kegagalan. Menurut Aristoteles, dalam bentuk sempurna, yaitu monarki, memiliki bentuk kemerosotan pada tirani, yaitu tindakan kesewenang-wenangan. Autokrasinya itu memiliki kesorotan pada oligarki atau plutokrasi. Selanjutnya politeia, yaitu memiliki kemerosotan, yaitu di dalam demokrasi. Menurut siklus teori menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, monarki ini memiliki ciri kekuasaan yang dipegang satu orang dan sebuah kepentingan. Oligarki ini mempunyai kekuasaan yang dipegang oleh beberapa orang yang berkepentingan. Autokrasi ini kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang kepentingan tapi masih bersifat profesional dibandingkan oligarki. Selanjutnya tirani, yaitu diperintah oleh suatu orang dengan sewenang-wenang dan bertindak untuk menyalahgunakan kekuasaan. Selanjutnya itu sistem pemerintahan menurut Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, yaitu sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara terbagi menjadi dua. Yang pertama presidensial dan yang kedua ada parlementer, di mana presidensial ini memiliki beberapa indikator. Yang pertama, kepala negara menjadi kepala pemerintahan. Yang kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Selanjutnya parlementer. Parlementer ini memiliki beberapa indikator. Yang pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai pemerintahan, dan pemerintahan diakui oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh para menteri. Selanjutnya kabinet ini bertanggung jawab dan dapat dijatuhkan maksudnya oleh para parlemen melalui mosi, dan kedudukan eksekutif kabinet lebih rendah dan bertanggung kepada parlemen. Selanjutnya yaitu negara autokrasi dan demokrasi modern. Negara autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seseorang memegang kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Berdasarkan kata-kata di atas, yaitu antara autos dan kratos, yaitu kekuatan yang dipegang sendiri. Negara demokrasi ini kebalikan dari autokrasi karena semuanya punya hak untuk memegang kekuasaan. Di antaranya terbagi jadi beberapa bagian. Yang pertama ada autokrasi modern.
di mana autokrasi modern ini sistemnya yaitu sistem partai atau partai tunggal. Yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin kepada negara. Yang ketiga, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan memiliki dasar hidup dan memiliki kepentingan sendiri. Selanjutnya ada demokrasi modern. Di mana demokrasi modern ini memiliki beberapa aspek juga. Yang pertama, sistem multipartai. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan rakyat. Yang ketiga, kumpulan kesatuan individu yang mana harus menentukan kebahagiaan kesatuan negara. Selanjutnya, pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, pembatasan kekuasaan negara ini yang pertama ada langsung. Langsung ini di mana sebuah negara berkehendak dari pemimpin untuk menentukan siapa saja yang menjadi pengusahanya. Yang kedua, pembagian kekuasaan yang dimana untuk tidak sampai menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga ada kontrol yuridisial. Yang selanjutnya itu menambahkan dan memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, di mana pihak ini bisa mengajukan power yang dimiliki agar tidak bisa disewenang-wenangkan. Yang ketiga ada pengadilan kealiman pihak penguasa masyarakat. Bisa dilakukan secara langsung baik internal maupun eksternal. Selanjutnya ada trias politika. Trias politika ini memiliki fungsi diplomatik, pertahanan, defensi, finansial, keuangan, dan keadilan. Lalu dikembangkan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Setelah itu, Montesquieu juga mengembangkan pada tahun 1748 yaitu menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dari komponen di atas terdapat beberapa kewenangannya. Yang pertama, eksekutif memiliki kewenangan kekuasaan melaksanakan undang-undang, presiden, satuan kerja pemerintah. Legislatif memiliki kewenangan kekuasaan membuat undang-undang dan DPR. Yudikatif memiliki kewenangan menjadi atas pelanggaran undang-undang dan kehakiman. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.